Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat jumpa dalam Renungan Harian Tarekat MSC Provinsi Indonesia. Hari ini edisi Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudari, perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus itu dirayakan tepat sesudah Hari Raya Pentakosta, atau hari Minggu sesudah kita merayakan Hari Raya Turunnya Roh Kudus. Perayaan ini menjadi penegas mengenai iman Kristiani tentang Allah. Allah itu Esa di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iman akan Allah Tritunggal merupakan rumusan iman yang sangat khas Kristiani, sangat khas Katolik. Iman akan Allah Tritunggal ini muncul oleh karena adanya pengalaman akan Allah yang dialami oleh gereja di sepanjang sejarah sejak Adam dan Hawa. Artinya, iman akan Allah Tritunggal adalah iman akan Allah yang menyertai manusia dalam sejarah sejak dunia diciptakan sampai pada hari ini. Allah dengan firman-Nya menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Firman-Nya itu turun ke dunia dalam wujud manusia dalam diri Yesus, agar manusia mengenal secara benar siapa dan bagaimana Allah itu sebenarnya. Sebab kekeliruan pemahaman akan Allah dapat mengacau balaukan tatanan dunia. Dan Allah itu tetap menyertai manusia melalui Roh-Nya yang kudus sampai hari ini. Merenungkan Allah Tritunggal adalah merenungkan mengenai Allah yang menyertai umat manusia dari sejarah ke sejarah selanjutnya, dari masa lalu, kini, dan sepanjang masa. Saudara-saudari, banyak orang yang risih dengan istilah Allah Tritunggal. Tidak sedikit yang menuduh iman Kristiani, khususnya Katolik, sebagai agama yang menyembah tiga Allah. Tidak sedikit yang mencela, menghina kekristenan oleh karena iman akan Allah Tritunggal ini. Padahal iman akan Allah Tritunggal bukanlah seperti apa yang mereka pikirkan dan kemudian tuduhkan. Apakah mungkin Allah dipisahkan dari sabdanya? Apakah mungkin sabda Allah itu bukan Allah? Apakah mungkin roh Allah itu bukan Allah? Dan apakah mungkin sabda Allah dan roh Allah itu bukan Allah? Dan apakah mungkin juga Allah tidak memiliki sabda dan tidak memiliki roh? Allah yang hidup tanpa sabda adalah Allah yang bisu. Justru dengan meyakini sabda Allah menjadi manusia, kita mengenal sungguh-sungguh seperti apakah Allah itu yang sebenarnya. Memang tidak bisa disama-samakan dan dileburkan begitu saja. Tetapi Allah, sabdanya, dan rohnya tidak bisa disangkal hakikatnya sebagai Allah yang Esa. Iman akan Allah Tritunggal itu merangkum misteri tentang Allah yang dialami oleh gereja dalam sejarah keselamatan. Sejak Adam dan Hawa sampai pada misteri atau peristiwa Pentakosta. Allah itu adalah Dia yang Maha Kuasa, Dia yang aktif, Dia yang berdinamika bersama manusia di seluruh misteri kemanusiaan. Dia yang menyertai untuk selama-lamanya. Seluruh misteri penyertaan Allah terhadap manusia yang dirumuskan dalam iman akan Allah Tritunggal menunjuk pada satu hal mendasar mengenai Allah, yaitu Deus Caritas Est, Allah itu adalah kasih. Hanya karena Dia adalah kasih itulah, maka manusia mengalami dan mengenalnya, dan gereja kemudian mewartakannya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dengan merayakan iman akan Allah Tritunggal, kita disadarkan kembali akan dua hal berikut ini. Yang pertama, Allah itu beserta kita. Apa yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya ada dalam bingkai penyertaan Allah. Jangan terlalu larut dalam kepanikan, kegalauan atau kecemasan atau ketakutan. Allah menyertai kita dalam peristiwa apapun. Rasa sakit, luka, dan duka bisa berubah menjadi berkat. Lihat saja, kita ingat pengkhianatan keji Yudas Iskariot malah berakhir sebagai peristiwa penebusan. Dan hari ini kita bersyukur karena Yesus mengalami sengsara dan penyaliban, dan kita bisa mengenal kebangkitan.
Dengan meyakini penyertaannya, maka tidak ada hal yang tidak dapat dijangkau oleh Allah. Perayaan iman akan Allah Tritunggal sesungguhnya demikian menyukakan hati kita. Penyertaan Allah bisa mengubah apa yang awalnya kita pandang sebagai kutuk, kemudian kita maknai sebagai berkat. Yang kedua, betapa hidup dalam persekutuan itu adalah sebuah keutamaan. Misteri Allah Tritunggal memberi untuk kita pengertian perihal Allah sebagai komunitas, sebagai persekutuan. Oleh karena itu, setiap umat beriman Kristiani yang tentunya mengimani Allah Tritunggal dipanggil untuk mencintai komunitas, dipanggil untuk mencintai paguyuban, dipanggil untuk mencintai persekutuan, dan dipanggil juga untuk membangun persekutuan, membangun gereja dengan mencintai hidup berkomunio. Seorang Kristiani Katolik yang tidak suka berkomunio, tidak suka hidup dalam sebuah komunitas, tidak mau bersekutu, ia tanpa sadar sedang menyangkal iman akan Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudari, selamat bersukacita pada hari ini, pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Percayalah Anda sekeluarga berada dan sedang disertai oleh Allah. Iman akan Allah Tritunggal meyakinkan kita bahwa Allah itu sungguh-sungguh menyertai kita. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.